semua yang ada ini sifatnya itu kemunafikan yang ada. Haram itu dibuat-buat. Jadi sekiranya kita tidak mengenaki sesuatu yang bertentangan dengan keinginan mereka, ya dibuatlah fatwa untuk haram. Itu sudah terbukti kepada Ahok diharamkan untuk ikut dalam pemilihan gubernur. Karena memang itu sudah dibuat supaya Ahok mesti kalah. Yang memperlakukan itu bukan ya umat-umat yang bodoh yang bisa dikasih nasi bungkus terus bungkem. Bukan. Ini adalah dari para elit mereka yang menduduki posisi sementara yang ada ataupun mereka yang sudah pensiunan sekalian. Sebentar ya, ini lagi saya setting, sebentar lagi saya jalan, tapi saya setting dulu sebentar. Oke, saya mati. Ada Pak Robert, Pak. Ya. Pak Robert. Pak Robert Maweng kan? Pak Robert kalau nggak ngomong nggak seru itu, mesti ngomong deh. Menang Pak Robert. Oke, Pak Robert saya jadikan co-host juga ya. Beta Maluku. Oke, silakan Pak Robert. Silakan Pak Robert. Ya, terima kasih Pak Paul. Ya, ayo, terima kasih Pak Paul, Pak Santiamer dan kawan-kawan sekalian. Kayaknya tema hari ini lebih condong kepada kita meneliti kembali soal penistaan agama. Jadi pertama bagi saya, penistaan agama sebenarnya ini adalah produk hukum yang dibuat oleh kelompok mayoritas. Tujuannya apa? Untuk kepentingan mereka. Jadi jangan coba untuk menyenggol perasaan ataupun ajaran yang mereka anut. Ini diberlakukan kepada mereka yang mereka label itu minoritas, entah itu Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, siapapun yang di luar daripada ajaran mereka. Jadi sesungguhnya ini adalah ajaran-ajaran kemunafikan. Yang diinginkan adalah penekanan kepada kelompok-kelompok yang seharusnya dilindungi. Oleh sebab itu saya selalu menekankan supaya pemerintah ini harus cerdas, buka wawasan supaya jangan di-framing terus dengan agama. Karena yang dijual-jual di negara kita adalah selalu agama. Sehingga produk-produk yang ada, baik itu menduduki posisi, membuat partai, membuat LSM, itu semuanya dari produk agama. Oleh sebab itu saya berharap tuntutan-tuntutan kita lebih kepada tuntutan yang lebih luas kepada pemerintah supaya cerdas, jangan hanya sekedar mengikuti karena saya beragama, mayoritas yang dianut oleh mayoritas sehingga ini saya halalkan. Olehnya semua yang ada ini sifatnya itu kemunafikan yang ada. Haram itu dibuat-buat. Jadi sekiranya kita tidak mengenaki sesuatu yang bertentangan dengan keinginan mereka, ya dibuatlah fatwa untuk haram. Itu sudah terbukti kepada Ahok diharamkan untuk ikut dalam pemilihan gubernur. Karena memang itu sudah dibuat supaya Ahok mesti kalah. Yang memperlakukan itu bukan ya umat-umat yang bodoh yang bisa dikasih nasi bungkus terus bungkem. Bukan. Ini adalah dari para elit mereka yang menduduki posisi sementara yang ada ataupun mereka yang sudah pensiunan sekalipun. Dan juga mereka yang membuat seharusnya undang-undang sebagai legislator. Bangsa Fadlison, segala macam PKS dan sebangsanya. Nah, masalah di sini adalah teman-teman kita ikut-ikutan menutup mata, menutup telinga. Karena apa? Ya merasa nyaman, yang penting mendapatkan fasilitas dan nama Dewan Perwakilan Rakyat sebenarnya dewan terhormat, padahal dewan terhina. Dikala kita tidak menyuarakan rakyat kecil, dikala kita mengingkari janji kita, janji politik waktu kampanye, itu kita adalah manusia-manusia yang biadab, yang tidak perlu dihormati. Jadi memang perlu ada counter daripada rakyat jelata, jadi Dewan Perwakilan Rakyat jelata, karena semua mempunyai hak. Jadi kembali kepada penistaan agama, ini adalah produk yang dibuat oleh mereka sendiri. Bagi saya sendiri,
Tidak peduli, menista agama saya, kamu berurusan dengan Tuhan yang saya sembah, itu saja. Karena tidak ada urusan bagi saya ini. Tetapi produk hukum yang benar di mana kita diatur oleh Undang-Undang Dasar 45 mempunyai suatu kesatuan Bhinneka Tunggal Ika. Ini jangan sampai dipermainkan sehingga kita semua lepas. Karena semua masyarakat mempunyai suatu pola pikir yang ingin bebas. Nggak mungkin ingin terus ditekan. Jadi selama 76 tahun ini kita ya belum terbuka, narasi-narasi dan opini-opini itu belum seperti sekarang, dunia digital dan naratif, opini yang harus dikemukakan. Maka hati-hati, suatu pemerintahan itu bisa hancur karena tuntutan-tuntutan yang kontinu khususnya daripada kita yang menyuarakan kebenaran. Jadi bagi saya itulah yang saya ingin angkat. Penistaan agama itu adalah produk buatan daripada kemunafikan orang-orang yang memakai agama sebagai gerbong untuk mencapai tujuan mereka, mencuri uang rakyat dan menduduki posisi-posisi yang aman, yang tidak berani orang lain utak-utik, mulai daripada presiden sampai kepada lurah. Dan ini harus yang didobrak. Kalau kemarin ada kaitan sedikit, saya sebenarnya masih ingin bicara tapi waktu sudah habis, di mana sebenarnya mulai daripada Habibie. Jadi Habibie itu bukan seorang yang dianggap menginginkan suatu demokrasi di Indonesia. Dia membentuk ISMI itu dengan tujuan yaitu untuk kadrun. Oleh sebab itu yang ditiru FPI. Jadi kalau bilang Habibie ini seorang yang lebih mungkin moderat, sesungguhnya tidak. Tujuannya itu, dan salah satu daripada yang sebenarnya tidak senang dengan Benny Murdarni dulu adalah Habibie. Cuman Soeharto telinga tipis mendengarkan hal-hal yang dia seharusnya pertimbangkan. Ini tidak benar karena Benny Murdani adalah seorang prajurit yang setia kepada sumpah, bukan sebagai prajurit menjadi panglima, sebagai kadrun. Sumpah prajurit itu ditiadakan untuk kepentingan mereka. Jadi ya inilah tuntutan kita itu kembali kepada sifatnya yang nasional. Harus tuntut pemerintah itu jangan dibodohin dengan ajaran agama, semuanya dilegalkan sampai panci pun kalau perlu. Karena apa? Tujuan cari uang, karena dengan kekuatan modal yang ada mereka bisa membangun apa saja. Oleh sebab itu susah ditumbangkan karena modal yang ada. Mereka para penegak hukum dibayar. Jadi kenapa Waloni 5 bulan? Ya, penegak hukumnya dibayar, jangan banyak bicara, ini uangnya. Dan dengarkan dong suara mayoritas. Ini yang harus dilawan. Demikian juga KPK kalau tidak hati-hati, mereka juga bisa dibayar, kan sudah terbukti dengan si sebelumnya Baswedan itu, kadrun. Itu mereka yang dibela oleh PGI dan segalanya. Jadi kalau menurut saya, yang kita tuntut terus-terusan ini adalah untuk keadilan dan kebenaran di Indonesia. Dan ya mesti dibubarkan itu organisasi-organisasi seperti MUI. Mereka itu menginginkan kehancuran untuk Indonesia. Nonsense mereka menghendaki suatu Pancasila tidak dipakai, justru itu sebagai kekuatan mereka untuk meraup keuntungan. Sampai BH mungkin kemudian celana wanita harus dihalalkan. Nggak tahu bagaimana mereka untuk menghalalkan itu. Jadi seperti itu, rakyat harus buka mata, para umat, agama apapun. Jangan dibodohin. Kita itu menuju kepada suatu tuntutan yaitu keadilan dan kemakmuran Indonesia. Jadi jangan kita membuat-buat suatu fatwa yang ini. Ini juga yang terjadi belakangan ini kan. Ada komunikasi antara Indonesia dengan Israel. Karena apa? Indonesia membutuhkan Israel. Saudi Arabia aja yang lebih maju kok membutuhkan Israel. Jadi jangan kita munafik. Dipakai agama itu. Akhirnya kan ya sebenarnya kan malu lah. Boleh dikata ya akhirnya mendekati juga Israel. Alasan apapun, Abraham Court itu merupakan suatu channel memang. Tapi kalau kita memang prinsip dulu menghina Israel dengan serangan pada bulan Mei itu namanya picik, tidak melihat keadaan yang sesungguhnya. Jadi mungkin itu masukan saya yang tidak berlari daripada tuntutan-tuntutan yang nyata di Indonesia. Jadi robah pola pikir, pemerintah harus tegas, jangan memperlakukan hukum itu sebagai sepihak atau bermain dua kaki. Di sebelah itu diokeikan, di sebelah itu ditahan untuk itu. Jadi itu masukan saya dan terima kasih. Silakan. Pak Sandiamer, mungkin Pak Paul sudah nggak ada, sudah jalan. Atau ada tambahan yang lain, silakan.
Baik, terima kasih Bung Robert Mawengkang dari Amerika. Memang fakta yang sedang kita hadapi di Indonesia ini dengan berbagai ragam permasalahan yang bermuara kepada ketidakadilan. Ketidakadilan dalam segala hal, bukan hanya dalam hukum ya, dalam hal ekonomi juga, dalam hal kesempatan bekerja juga, ya, dalam hal karir juga, dalam karir di pemerintahan, ya. Itu luar biasa itu kalau kita tanya teman-teman juga di angkatan, mau nggak jadi ini pangkat ini, tapi harus begini dulu ya. Ada gitu yang bersaksi Pak, cuma dia nggak mau terbuka gitu. Sedih memang kita sedih ya. Sedih juga diskriminasi terhadap saudara kita orang Tionghoa yang tidak bisa menjadi PNS atau angkatan bersenjata, ya, atau angkat TNI. Jarang itu, kalaupun ada bisa dihitung dengan jari lah. Baik, Christian, silakan Christian disampaikan Pak. Christian. Halo, Christian. Halo, lanjut Pak, saya dengar Pak. Saya dengar. Oke, Maaf. suara kebenaran dulu lah, itu suara kebenaran. Silakan Pak.